Virgianti Maulida dari UIN Has Jember, Prodi Perbankan Syariah 3. Saya ada di Pondok Pesantren Baitul Hikmah. Pondok Pesantren Baitul Hikmah berada di Temperejo, tepatnya di Jalan Kiai Haji Abdurrahman, nomor 132, Kecamatan Temperejo. Tujuan saya ke sini untuk memenuhi tugas UAS dengan dosen pengampu mata kuliah ekonomi pesantrenan. Sebelum dimulainya wawancara, saya beserta teman-teman diajak untuk keliling Pondok Pesantren Baitul Hikmah. Di pondok ini ternyata dibedakan antara kelas untuk santri mukim dan santri kalong, baik itu untuk cowok ataupun cewek. Nah, di Pondok Pesantren Baitul Hikmah ini selain ada kewirausahaan milik santri, di sini juga kami diperlihatkan wirausaha milik warga, milik masyarakat. Di sini juga kami diperlihatkan salah satu masjid yang berada di Baitul Hikmah, yang dimana di masjid ini pusat kegiatan para santri dan juga para masyarakat. Kami juga diajak untuk melihat kewirausahaan pertanian yang berada di Pondok Pesantren Baitul Hikmah langsung oleh Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Baitul Hikmah. Nah, disinilah lahan pertanian untuk kewirausahaan yang berada di Pondok Pesantren Baitul Hikmah. Di sini kami datang tidak tepat karena baru saja memanen hasil lahan tersebut. Jadi sekarang itu lagi menggarap untuk menanam kembali lahan tersebut. Di sini kami ditunjukkan bukan hanya satu lahan Pondok Pesantren Baitul Hikmah, melainkan juga ada di sebelah sana. Nah, ternyata ini tuh kelas santri putri yang bermukim. Di sini juga ternyata di sebelahnya sekolahan santri, kelas santri itu adalah lahan pertanian milik Pondok Pesantren Baitul Hikmah yang saat ini lagi digarap untuk memulai penanaman kembali. Kami datang berbarengan dengan jam istirahat, jadi begitulah kegiatan santri saat lagi istirahat. Lagi main-main bukan, lagi bercanda ria bersama teman-teman. Setelah dari lahan tadi, saya beserta kawan-kawan diajak untuk melihat kewirausahaan lain seperti toko ataupun koperasi yang berada di Pondok Pesantren Baitul Hikmah tersebut. Sebelum kami pergi ke koperasi, kami melewati sekolahan yang mana ini adalah kelas untuk santri putri yang tidak pondok. Jadi dibedakan antara sekelas milik santri putri yang pondok dan tidak pondok. Nah, di sini kami melewati lorong kecil untuk menemui koperasi Pondok Pesantren Baitul Hikmah. Nah, ini merupakan salah satu koperasi Pondok Pesantren Baitul Hikmah yang berada di dalam Pondok Pesantren Baitul Hikmah. Nah, di sini salah satu kewirausahaan milik keluarga dalam. Jadi tidak ada campur tangan santri, hanya keluarga dalam yang mengelola. Ini adalah wirausaha milik warga. Wirausaha yang terdapat pada pesantren itu menjadi sumber pembiayaan pendidikan atau kegiatan sosial di pesantren. Ya, hasil usaha dari pesantren ini diperuntukkan secara umum, secara mayoritas untuk memenuhi kebutuhan
pendidikan di pondok pesantren. Artinya prioritas utama, dan hampir mungkin ya 90% terserap untuk itu. Yang 10% dari hasil ya, setelah dipisahkan modal usaha, nah, hasil istilahnya hasil bersih. Hasil bersih itu 10%-nya untuk kegiatan sosial kemasyarakatan. Semacam apa kegiatan sosial kemasyarakatan itu? Yaitu kepada anak-anak yang tidak mampu. Ya, kita penuhi dari angka itu. Kemudian untuk anak-anak yatim piatu, ya, kita penuhi untuk itu. Khususnya anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan di tempat ini. Ya. Dan sebagian untuk kegiatan-kegiatan membantu lembaga pendidikan yang ada di dalam naungan pondok pesantren atau yayasan, seperti jenjang PAUD, MI, MTS ataupun SMK, itu dalam naungan yayasan pondok pesantren ini. Jadi mau tidak mau kegiatan itu mengambilkan dari dana itu. Jadi ada santri atau siswa yang mukim, ada santri atau siswa yang tidak mukim, seperti MI, itu kan nggak mukim. Kalau tadi pertanyaannya untuk biaya pendidikan diperuntukkan untuk pesantren, maka kalau konteksnya adalah pesantren murni, ya, maka ada sebagian yang kita fungsikan tidak di dalam pesantren, tapi masih ada lingkup yayasan seperti MI ataupun PAUD yang belum mondok, tapi kita ketika ada kegiatan di lembaga tersebut kita membantu, maka dana itu adalah dana sosial kemasyarakatan yang kita fungsikan, seperti itu. Lalu menurut sampean seberapa penting kesadaran santri tentang pentingnya wirausaha? Sangat penting. Jadi sangat penting, kewirausahaan sangat penting. Jadi kita di pesantren ini afiliasinya ke SMK. Jadi secara tidak langsung maka anak-anak sudah ada secara formal di kurikulum itu materi kewirausahaan. Ya ini persoalan sini adalah kalau bahasa dulu apa? Pemasaran ya. Sekarang berubah menjadi apa itu pemasaran untuk SMK-nya itu. Kemudian yang satunya ada multimedia. Ini yang bekal yang kita berikan kepada santri agar mereka punya usaha nanti ketika selesai nyantri. Jadi setelah nyantri tidak bingung mau kerja apa, karena di sini tidak hanya diberikan ilmu saja, tapi juga ada wawasan kewirausahaan dan juga ada prakteknya juga. Begitu. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami mau menanyakan bagaimana sih kisah sukses dan tantangan dalam berwirausaha di lingkup pondok pesantren? Ya, alhamdulillah karena yang ditanyakan kisah sukses ya. Jadi kalau usaha itu mesti ada suka dukanya. Ya, kalau kisah sukses ya, yang pertama niati ibadah saya. Ya. Kemudian ya tidak lepas dari hubungan secara vertikal ya, hablum minallah ya. Jadi kita ikhtiarnya adalah usaha. Jadi gak mungkin kita mempunyai pendapatan kalau hanya berjuang melalui doa saja ya, berikhtiar melalui doa saja. Tapi perlu kita implementasikan dalam bentuk hal-hal yang bisa mendatangkan rezeki. Kalau kita hanya berdoa, diberi usaha, pendapatan dan sebagainya, tapi gak ada satupun usaha yang kita laksanakan, ya hasilnya bisa dibaca lah, tidak akan kita dapatkan hal tersebut. Tetapi dari sekian usaha kalau dikatakan sukses ya alhamdulillah dengan berkembangnya lembaga pendidikan ini dan juga usaha dan perluasan area pertanian dan juga kebutuhan santri juga meningkat. Berarti kita secara akumulasi kita itu berkembang ataupun sukses. Meskipun tidak kita sebutkan dukanya lah. Dalam usaha itu mesti ada naik turun. Jadi kita alhamdulillah kalau di total semuanya lebih banyak berhasilnya daripada tidak berhasilnya. Kadang-kadang kita menanam sesuatu di musim ini berhasil, di musim berikutnya tidak berhasil.
Kadang-kadang kita berusaha semaksimal mungkin, tapi Allah kehendaki pada saat itu tidak mempunyai hasil. Yaitu, jadi kiat-kiatnya menurut saya tetap berdoa dan berikhtiar maksimal, kemudian niati untuk ibadah. Insya Allah Allah penuhi. Ya, kita yakinlah Allah yang mengatur semua rezeki ini. Ya, mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita, bagi lembaga ini, Pondok Pesantren itu terus berkembang melalui wirausaha atau usaha-usaha yang kita miliki. Itu saja.